Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya seperti biasa di channel Suryapati. Setiap sesuatu di alam semesta ini sudah diciptakan berpasang-pasangan. Ketika ada barat pasti ada timur, ketika ada selatan pasti ada utara. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman tentang apa yang cocok buat pendamping hidup atau teman yang sekiranya nanti menjadi support, sugesti untuk kita. Salah satu pertanyaan yang saya angkat mewakili dari beberapa pertanyaan yang sebenarnya maksudnya sama. Mas Surya, saya adalah seorang pedagang. Saya adalah seorang pembisnis. Kira-kira burung apa yang cocok untuk saya agar lebih hoki dalam berbisnis? Mungkin mayoritas 90% dari kita sudah nyaris bisa dibilang tidak mau tahu dari mana asal-usul dari pengambilan tentang katurangan seorang wanita yang baik untuk menjadi pendamping, atau burung yang baik untuk seseorang yang berdagang, atau keris yang baik untuk sebagai hoki dalam profesi kita. Yang perlu kita sadari lebih awal sebelum kita menjatuhkan pilihan istri yang mana yang cocok buat kita, teman yang mana yang cocok buat kita, burung yang mana yang cocok buat kita, perkutut yang mana yang cocok buat kita, kuda yang mana yang cocok buat kita, kucing yang mana yang pas dipelihara kita, atau bahkan keris senjata yang mana yang tuahnya cocok kita pelihara. Yang perlu kita buang jauh dari pikiran kita adalah kita jangan sampai menganggap pasangan kita, teman hidup kita, baik berupa istri, berupa burung perkutut, berupa senjata dan lain sebagainya, adalah sebagai kodam, pembantu, pesuruh yang harus mengikuti atau mendorong kemanapun kita mengambil langkah dan keputusan. Kita harus memuliakan mereka, memposisikan mereka adalah sebagai pelengkap dari kelemahan-kelemahan kita untuk menuju impian. Tidak mustahil dan tidak bisa dipungkiri, setiap makhluk hidup itu sudah membawa kelemahan dan kelebihan masing-masing. Taruhlah tujuan kita, profesi kita pada saat ini adalah sebagai seorang pembisnis. Maka yang harus perlu kita ketahui adalah tentang diri kita ketika berbisnis. Apa sih kelemahan yang kita miliki dalam berbisnis? Maka itu yang harus kita ambil sebagai tambal sulam dari kelemahan dan kekurangan kita. Umpama yang terjadi kepada kita dalam berbisnis, misalkan keluhan yang pertama yang terjadi pada kita, bisnis saya lancar pak, cuman justru dengan adanya harta yang bergelimang serba kemudahan menjauhkan kita dari sifat rendah hati, keharmonisan, bahkan jauh dari beribadah. Dari sini kita sudah tahu apa kelemahan yang perlu kita lengkapi dalam kehidupan kita berumah tangga. Memilih istri sudah tidak mungkin karena kita sudah terkadung jalan dengan seorang istri. Maka pendamping berikutnya yang harus melengkapi jika mengambil dari sebuah burung, maka saya sarankan mengambil burung perkutut yang berkaturangan gedung nginep, artinya burung yang sering berbunyi di sore hari. Di samping dipercaya sebagai burung yang sangat cocok untuk para pembisnis, ada petuah, ada tuah, ada pesan tersirat yang mengajak kepada yang punya untuk selalu ingat keluarga dan ingat Tuhan.
Atau contoh kedua, ketika kita mendapatkan kasus dalam kehidupan kita, rezeki sangat lancar, akan tetapi semuanya terasa hilang begitu cepat, umpama hujan turun ketika musim kemarau. Saya pribadi menyarankan, jika teman hidup kita pilihannya bukan keris, bukan kuda, akan tetapi burung perkutut, kita ambil burung perkutut yang berkaturanggan pancuran emas. Kenapa harus pancuran emas? Melihat dari mitos yang beredar, burung pancuran emas adalah burung yang sangat dipercaya untuk membawa hoki dalam kehidupan si pemiliknya. Pada burung perkutut yang berkaturanggan pancuran emas, yaitu adanya belahan dada yang dimulai dari leher sampai tempolok dan tidak tembus ke bagian dubur. Falsafah di atas, di situ ada isyarat semua yang kita cari, semua yang kita dapatkan akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Atau keluhan yang selanjutnya, kasus dalam kehidupan kita. Dalam berbisnis, saya sudah giat, akan tetapi kurang lancar, seret. Melihat kasus seperti ini, kita bisa mengambil burung perkutut yang berkaturanggan banyu mili atau yang sebangsa udan emas dan lain sebagainya. Itu hanyalah contoh yang saya sajikan. Dari tanda mati burung yang berkaturanggan banyu mili, adanya belahan dada dari bagian dada atas tembus sampai anus atau bagian dubur, itu menunjukkan aliran rezeki yang cukup terbuka dan lancar. Seumpama yang keempat, ketika mendapatkan diri kita atau kasus pada diri kita sebagai pembisnis tapi malas untuk berinteraksi dengan orang lain, malas untuk bangun pagi, malas untuk giat bekerja, maka saya sarankan untuk mengambil burung perkutut yang berkaturanggan gedung mengu, yaitu burung perkutut yang sering bunyi di pagi hari buta. Karena di samping adalah sebagai pembawa hoki kepada kehidupan kita, burung perkutut yang berkaturanggan gedung mengu atau burung yang manggung di pagi hari, itu juga ada aura yang dia sebarkan kepada lingkungan sekitar, utamanya kepada pemilik, untuk selalu giat dalam usaha. Itulah tadi beberapa contoh yang saya ambil dari beberapa kasus dalam kehidupan kita, yang intinya dalam memilih pasangan, kita jangan memposisikan pendamping hidup adalah sebagai kodam, sebagai pesuruh yang harus sama. Akan tetapi kita memilih pendamping hidup, baik itu dari istri, burung perkutut, dan makhluk hidup lainnya, adalah sebagai pelengkap dari segala kekurangan-kekurangan sifat dan karakteristik kita dalam menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.